لبيته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين شيء لله له ولهم الفاتحة. ثم إلى الروح جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها. الفاتحة. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan bahasan daripada kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumuddin, ya. Di mana sampai kita di perkataan al-musannif rahimahullahu taala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Berkata al-musannif rahimahullahu ta'ala wa amma ar-ruku'u was-sujudu. Nah, sampai situ ya. Adapun ruku' dan sujud, fayambaghi an tujaddida indahuma dzikra kibriya'illahi subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita sujud, apa yang selayaknya kita maknai dari sujud tersebut, nah, gitu kan. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan adapun ruku' dan sujud itu, ketika kita ruku', ketika kita sujud, fayambaghi, maka seyogyanya apa? An tujaddida, bahwa kamu memperbaharui, indahuma, di sisi ruku' dan sujud, dzikra kibriya'illahi subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita ingat itu apa? Kebesaran Allah di situ. Waktu kita sujud, yang kita ingat adalah kebesaran Allah. Zat yang kita ruku, yang kita sujud adalah zat yang maha besar. Wa tarfa'a yadaika, dan seyogyanya kamu mengangkat akan kedua tanganmu, mustajiran bi'afwillahi azza wa jalla, halnya memohon perlindungan dengan pemaafan Allah azza wa jalla, min iqabihi, dari apa iqab? Hukuman, ya. Dari apa namanya? Balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa hikmahnya kita mengangkat tangan ketika mau ruku'? Itu menunjukkan kita memohon kepada Allah jangan diazab. Allah besar, kita maha lemah, kita mohon perlindungan Allah. Waktu sujud kenapa kita begini tangan kita? Itu juga untuk memohon perlindungan kepada Allah, jangan sampai Allah murka kepada kita. Nah, gitu.
Thumma tasta'nifa lahu dhullan wa tawadu'an. Kemudian kamu memulakan bagi Allah Subhanahu wa taala, memulakan untuk Allah. Kamu mulakan dirimu terhadap Allah akan dhullan, rasa hina, kehinaan, wa tawadu'an, dan kerendahan dirimu. Jadi kita mulakan kembali, hadirkan kita ini zat yang hina dan rendah. Biruku'ika, dengan rukukmu. Ketika kita ruku', kita ini hamba hina, kita hamba yang rendah. Wa tajtahida fi tarqiqi qalbik, dan kamu bersungguh-sungguh pada melunakkan hatimu. Waktu ruku', kita waktu sujud, kita sungguh-sungguh melunakkan hati kita. Waktu kita melunakkan itu. Wa tajdidi khusyu'ika, dan bersungguh-sungguh memperbaharui kekhusyuanmu dalam ruku' dan sujud. Wa tastash'ira dzalika wa 'izza maulaka wa ittida'aka wa 'uluwa rabbik, dan kamu rasakan yang demikian itu, ya. Dan kamu rasakan tingginya maulaka, Allah Subhanahu wa taala, penolongmu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu rasakan rendahnya dirimu, ittida'aka, kerendahan dirimu, wa 'uluwa rabbik, dan tingginya Rabbmu. Nah, pertama kita rasakan apa kehinaan, ketawaduan, kerendahan kita dengan ruku' kita. Kita rasakan bahwa kita harus melunakkan hati dan memperbaharui khusyuk kita. Kita rasakan kemuliaan Allah, ya, rendahnya diri dan tingginya Allah. Wa tasta'ina 'ala taqriri dzalika fi qalbik bilisanik, dan kamu memohon bantuan ala taqriri dzalika, di atas menguraikan yang demikian itu, fi qalbik, dalam hatimu. Bagaimana caranya supaya kita bisa menanamkan rasa hina diri, tingginya Allah dalam hati kita? Dengan apa kita mohon bantuan? Yaitu bilisanik, dengan lisan. Jadi lisan digunakan untuk membantu hati agar tertanam apa? Rasa kerendahan diri dan ketinggian Allah. Fatusabbihu rabbak, lalu kamu mensucikan Rabbmu. Ketika kita sujud, ruku', kita membaca bacaan ruku' itu untuk membantu hati. Nah, itu maksudnya. Apa yang kita baca? Subhana rabbiyal, apa doa ruku'? Azim. Nah, jadi ucapan itu untuk membantu hati. Ketika sujud, Subhana rabbiyal a'la, Maha suci Allah yang maha tinggi, itu untuk membantu hati. Wa tashhadu lahu bil 'azamah, dan kamu bersaksi untuk Allah dengan keagungan Allah. Subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung, supaya tertanam keagungan Allah dalam ruku' tadi. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, supaya tertanam rasa tingginya Allah. Wa annahu a'zamu min kulli syai'in 'azim, dan bahwasanya Allah itu lebih agung atau paling agung dari segala sesuatu yang agung. Subhana rabbiyal azim, Allah paling agung dari segala sesuatu yang agung. Kemudian wa tukarrira dzalika ala qalbika, dan kamu ulangi yang demikian itu, bacaan subhana rabbiyal azim, ala qalbika, di atas hatimu, litu akidahu bitikrar, supaya kokoh yang demikian itu dengan pengulangan. Jadi sekali baca pertama
Subhana rabbiyal azim sudah mulai nampak tapi belum jelas. Ulang lagi. Subhana rabbiyal azim lagi. Agak terang sedikit. Ulang lagi. Subhana rabbiyal azim jelas. Kurang, tambah lagi. Makanya seorang yang salik dia tidak membatasi ya, bacaan ruku itu berapa kali. Sampai kapan dia mengakhiri bacaan rukunya? Sampai nampak di hatinya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang berdiri dan rukunya sama panjang. Nah, itu dia. Jadi bacaan itu setelah menghujang ke hati baru dia berdiri. Nah, itu. Tapi kalau kita sebagai imam standarnya berapa? 3 kali kan itu. Thumma tartafi'a min ruku'ika mu'akkidan lirraja'i fi nafsik. Kemudian kamu angkat, kamu apa? Ya, kamu mengangkat dari rukukmu dalam keadaan mengokohkan harapan fi nafsik pada dirimu biqaulika sami'allahu liman hamidah. Jadi waktu kita angkat itu, kita tadi meminta apa? Kita dengan hati kita meminta, mengakui kelemahan diri kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji keagungannya. Lalu kita bangkit, apa yang kita ucapkan? Allah mendengar bagi orang yang telah memujinya. Nah, kemudian kamu bangkit dari rukukmu muakkidan lirraja'i fi nafsik, halnya mengukuhkan bagi pengharapan untuk dirimu biqaulika, dengan ucapanmu sami'allahu liman hamidah. Nah, kenapa dibaca itu? Karena tadi waktu kita ruku kita memuji Allah dengan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kita bangkit sami'allahu liman hamidah. Ay ajaba liman syakarahu. Mudah-mudahan Allah mengijabah untuk siapa yang mensyukurinya. Thumma turdifa dzalika bisyukril mutaqadi lil mazid. Kemudian engkau iringi hal itu dengan kesyukuran yang menghendaki bagi yang lebih. Yang menghendaki bagi al-mazid, yang lebih. Kesyukuran yang lebih. Fataqula, lalu kamu ucapkan Rabbana lakal hamdu. Jadi kita lebihkan lagi kesyukuran kita kepada Allah. Rabbana lakal hamdu. Wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian. Wa tukthiral hamda biqaulik, dan kamu perbanyakan pujian itu biqaulik, dengan ucapanmu. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, sepenuh langit dan bumi. Pujian sepenuh langit-langit dan bumi. Thumma tahwi ila sujud. Setelah itu kita pun turun sujud. Nah, jadi ketika kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Allah, mudah-mudahan Allah mendengar bagi orang yang memujinya, lalu kita tambah kesyukuran itu. Bentuk pujian sebagai rasa syukur itu kita tambah lagi dengan ucapan Rabbana lakal hamdu, lalu kita sujud. Sujud itu ya, wa huwa a'la darajatil istiqamah. Sujud itu setinggi-tinggi derajat penghinaan. Nah, kapan orang itu menunjukkan puncak kehinaannya? Ketika dia sujud. Nah, itu. Ketika kita ruku', kita buktikan, kita agungkan Allah. Tapi puncanya di mana? Sujud. Puncak penghinaan kita adalah ketika sujud. Fatumakkina a'azza a'dha'ika, lalu kamu letakkan semulia-mulia anggota tubuhmu, wahwal wajhu, yaitu wajah, min adzalli syai', dari sehina-hina sesuatu, wahwa turab, yaitu tanah. Anggota tubuh yang termulia diletakkan di tempat yang hina. Nah, kata Imam Ghazali, wajah
diletakkan di tanah. Biasanya kan kalau kita duduk, tanah tuh bertemu dengan bokong. Nah, sekarang lagi sholat, tanah bertemu dengan wajah. Lantai yang biasa bertemu dengan bokong, bertemu dengan telapak kaki, ini bertemu dengan wajah. Adzal min adzalli syai' min adzallil asya', sehina-hina dari berbagai sesuatu. Wa huwa turab, tanah. Wa in amkanaka, jika memungkinkan terhadapmu, alla taj'ala bainahuma hailan, bahwa tidaklah kamu menjadikan di antara keduanya pembatas. Kalau memungkin tak usah pakai pembatas sujud tuh, langsung. Kalau misalnya ini lantai, langsung ke lantai, tak usah pakai sajadah. Kalau tanah, langsung ke tanah kalau mungkin. Fatasjudu 'alal ardi, lalu kamu sujud di atas bumi. Faf'al, lakukanlah. Ya. Wa in amkanaka alla taj'ala bainahuma hailan fatasjuda 'alal ardi faf'al. Ya. Kalau mungkin sujud kamu ke atas bumi, lakukan. Fa innahu ajlabu lil khusyu', karena sesungguhnya ia, keadaan itu sujud di atas bumi itu ajlabu, lebih menarik, lil khusyu', sangat paling menarik kepada kekhusyuan. Nah, orang kalau dia sujud tak pakai alas, lebih khusyuk rasanya, lebih menghayati, kan itu. Cuma masalahnya kita tak terbiasa. Nah, di bawah kebun sawit, ya kan? Kecium bau pupuk, kan itu kan? Wa adallu 'ala dzul, dan lebih menunjukkan kepada kehinaan. Nah, itu dia. Wa idza wada'ta nafsaka mawdi'a dzul, maka apabila kamu letakkan dirimu di tempat kehinaan, ketika kita letakkan diri kita di tempat kehinaan, fa'lam, ketahuilah olehmu, annaka wada'taha mawdi'aha, bahwasanya kamu telah meletakkan dirimu pada tempatnya. Karena tempat kita itu bumi, ya kan? Minha khalaqanakum wa fiha apa? Numitukum wa minha apa? Nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqanakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah. Surah apa tak? Setahir. Hah? Tahunnya berapa tuh di Surah Thaha. Lupa pula. Kemudian waradatal far'a ila aslihi, dan kamu telah mengembalikan cabang kepada asalnya. Ya, asalnya bumi lah. Wa annaka minat turab, dan bahwa sesungguhnya kamu itu dari tanah. Khuliqta, kamu telah diciptakan. Wa ilaihi ta'ud, dan kepada tanah kamu akan kembali. Itu tadilah, minha khalaqanakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, kan itu kan? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Wa ilaihi ta'ud, dan kepada tanah kamu akan kembali. Fa inda hadza jaddid ala qalbik 'azamatallah. Nah, maka di saat itu, saat ini, perbaharuilah atas dirimu azamatallah, keagungan Allah. Jadi waktu sujud tuh kita boleh meletakkan wajah di tempat yang hina, tapi Allah tuh tetap agung. Allah adalah Maha Agung. Mana buktinya? Kalau kita mengaku itu, kita waqul, dan katakan subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Wajah diletakkan ke bumi untuk menunjukkan Allah tu yang maha tinggi.
Dia bukan Allah tuh di bumi, dia Allah Maha tinggi. Nah, gitu. Wa akidhu, dan kokohkan ia bitakrar, dengan pengulangan. Ulangi. Nah, gitu. Makanya kadang-kadang kita waktu membaca Quran ada merasa satu ayat itu berkesan, boleh diulangi. Semakin berkesan, ulangi lagi. Semakin berkesan, ulangi lagi. Boleh, ya. Mengulang-ulang satu ayat. Fa innal karratal wahidah dha'ifatul athar, karena sekali pengulangan, ya. Pengulangan yang satu, sekali pengulangan itu dha'ifatul athar, lemah bekas-bekasnya. Kalau sekali aja lemah. Orang aja kalau menghafal sekali ulang masih lemah. Agak 2 kali, 3 kali mulai nampak. Dan 4 kali mulai cerah. 5 kali, 6 kali, 10 kali kuat. Nah, gitu. Fa idza raqqa wa dhahara dzalik, maka apabila telah tipis hatimu, halus hatimu, sudah mulai hati itu bersih dan lembut, wa dhahara dzalik, dan mulai nampak yang demikian itu, rasa keagungan, nampak halusnya hati dengan merasakan ketinggian Allah, fal tusaddiq raja'aka fi rahmatillah, maka hendaklah kamu benarkan pengharapanmu pada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah, ya, dalam sujud boleh berdoa, ya. Doalah. Kenapa itu dekat dengan Allah ketika kita sujud? Minta saja. Nah, gitu. Fa inna rahmatahu tusari'u ila adh-dha'fi wadh-dhulli, maka sesungguhnya rahmat Allah itu segera kepada kelemahan dan kehinaan. Kalau hati sudah merasa lemah, hati sudah merasa hina, rahmat Allah itu datang di situ. La ila takabbur wal batar, tidak kepada ketakaburan dan keangkuhan. Kalau angkuh hati, rahmat Allah jauh. Nah, itu dia. Ya kan? Farfa, ya Allah ampuni aku dan kasihi aku. Jadi kita tuh, kenapa sujud tuh kita puji Allah, kita tinggikan Allah sampai datang rasa hati ini sudah merasa halus, sudah merasa rendah di hadapan Allah. Di saat sudah seperti itu kondisi hati, baru kita minta, karena Allah akan mendengarkan permintaan dari hati yang hancur lebur karena keagungan Allah. Nah, jadi setelah sujud kan duduk, kita katakan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, tapi hati itu sudah masuk kebesaran Allah di situ. Nah, jadi minta itu tak main-main lagi. Thumma akidit tawadhu', kemudian kokohkan ketawadhu'an bitakrar, dengan pengulangan. Fa'ud ila sujudi thaniyan kadzalik, lalu kembalilah kepada sujud dalam keadaan yang kedua seperti itu juga. Nah, balik lagi macam tuh. Nah, gitu. Tuh hakikat yang kita hadirkan dalam sujud dan ruku. Apa dia? Hakikat penghinaan diri. Jadi ruku itu menghinakan diri, sujud puncak menghinakan diri. Nah, itu dia. Orang yang tidak ruku, tidak sujud, berarti dia tidak merasa dirinya hina. Jadi setan itu sebenarnya iri dia melihat kita. Kenapa? Gara-gara sujud kita dimuliakan Allah, sementara iblis gara-gara sujud dia dikeluarkan dari surga. Sekarang kita mau ikut yang mana? Mau ikut orang sujud apa tidak? Gitu. Kalau mau ikut orang sujud, mulia. Kalau tak ikut orang sujud, bersama setan, sama iblis. Gitu. Jadi itu ya. Tadi itu wala taj'al bainaha hailan tadi itu. Yang jadikan pembatas seperti kalau bisa jangan pakai sejadah kan. Saya rasakan
selama corona ini kan akan